Percayalah saudaraku bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi hidup saudara. Tuhan sungguh-sungguh sayang kepada saudara. Dan Tuhan mau dalam kehidupanmu, saudaraku, mengalami apa yang baik yang daripada. Saudara percayalah bahwa Tuhan rindu, Tuhan mau saudara mengalami itu secara pribadi di dalam setiap kehidupanmu. Supaya setiap orang dapat melihat kasih Tuhan, dapat melihat kebaikan daripada Tuhan, dan dia boleh tetap teguh berdiri dalam kemurahan daripada Allah. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar, saudaraku, dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu melayani bukan kompetisi. Sama-sama kita katakan, melayani bukan kompetisi. Melayani bukan, yaitu tentang apa? Prioritas. Nah, saudara dan saya, kita ini harus benar-benar tahu hal-hal yang harus menjadi prioritas di dalam hidup kita. Karena kalau sampai salah ambil suatu prioritas, kita melakukan hal yang salah, prioritas yang keliru, maka ini akan berdampak buruk atas hidup kita. Kalau sampai kita salah melakukan prioritas, ambil prioritas, kita akan tidak akan dapat mengalami apa yang baik yang daripada Tuhan, apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan. Wadah ya 3 tempat. Ada apa yang menjadi kebutuhan roh. Di situ saya kasih apel yang cukup besar-besar, dan ada juga apa yang menjadi kebutuhan jiwa, saya gambarkan dengan kerikil, dan juga kebutuhan daging tubuh, gambarkan dengan pasir. Kalau prioritas hidup kita, hari-hari ini kita memberikan prioritas kepada apa yang menjadi kebutuhan tubuh. Apa yang menjadi kebutuhan tubuh, kita habis waktu untuk cari uang, habis waktu untuk mengejar apa yang dunia tawarkan. Saudaraku, itu semua akan banyak sekali, dan itu seperti pasir. Kalau kita memasukkan itu dalam hidup kita, dan itu menjadi prioritas kita, maka percayalah tidak akan lagi ada tempat ya, untuk bisa kebutuhan rohani itu masuk dalam hidup kita. Apa yang menjadi kebutuhan daripada jiwa itu masuk dalam hidup kita. Gak akan ada lagi ruang, gak akan ada lagi tempat. Karena prioritas kita kepada segala hal yang menjadi kebutuhan tubuh, yang kita kejar uang, yang kita kejar apa yang dunia tawarkan, saudaraku, dunia akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Gak akan ada lagi keinginan, gairah untuk kita berdoa, untuk kita beribadah. Gak akan ada lagi gairah itu. Bahkan dalam hubungan dengan sesama, kita akan menjadi orang-orang yang egois, yang hanya akan mementingkan diri sendiri. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa menjelang akhir zaman, kasih itu semakin dingin. Itu akan terjadi. Jadi prioritas yang benar itu perlu diambil. Dan setiap saudara dan saya, kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi prioritas yang utama, yang harus didahulukan, yang harus diutamakan dalam kehidupan kita. Dan ini gak bisa ditawar-tawar lagi. Apa yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita? Ada yang masih mengingatnya? Halo? Doa. Doa itu harus menjadi prioritas dalam hidupmu. Amin. Itu harus menjadi yang utama. Sesudah engkau melakukan segala sesuatu, saudara harus berdoa. Saudara perlu melibatkan Tuhan di sana. Doa harus menjadi prioritas. Yang kedua, prioritasmu adalah melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Itu harus menjadi prioritas. Yang ketiga yang harus menjadi prioritas adalah melakukan kebaikan, melakukan kebaikan dalam kehidupanmu. Itu harus menjadi prioritas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya supaya setiap orang dapat melakukan prioritas dalam hidupnya?
Bagaimanakah setiap orang, saudara dan saya, kita bisa hidup dan menjadikan doa, melakukan kehendak Allah, melakukan kebaikan itu menjadi prioritas. Ini bukanlah satu perkara yang mudah. Betul enggak? Gampang enggak untuk kita menjadikan doa menjadi prioritas dalam hidup kita? Menjadikan kehendak Allah menjadi prioritas dalam hidup kita, melakukan kebaikan menjadikan prioritas. Itu enggak mudah. Pada saat kita mendengar kebenaran, awas mungkin saat kita dengar, amin, ya ini aku mau lakukan. Kita melakukan, kita mulai doa. 1, 2 hari, 3, 4 hari dan selebihnya mulai kendor lagi. Kalau kita kerjakan itu dengan upaya sendiri, dengan kekuatan sendiri, berupaya sendiri, percayalah bahwa kita akan apa, ada kita beberapa waktu tahu-tahu kebaikan, semangat, awalnya semangat, beberapa waktu kendor lagi, mulai lemah lagi. Dan ini perlu kita renungkan supaya di dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu kita bisa memberi ada pada prioritas yang benar dalam hidup ini. Kita harus lakukan, kita harus kerjakan prioritas yang benar. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita dengan sendiri, dengan upaya sendiri, kita nggak akan bisa. Karena suatu saat pasti kita akan mengalami yang namanya kelemahan. Mungkin lemah, mungkin capek. Pasti akan terjadi itu. Makanya dibutuhkan apa, ada komunitas, ada orang lain, ada teman, rekan-rekan yang ada, yang bisa menguatkan kita, yang bisa mengingatkan saatnya kita capek. Pada waktu Yosua harus mengangkat tangannya ketika bangsa Israel harus berperang, dia angkat tangannya, dia berdoa. Kalau turun maka lemahlah umat Israel. Di awal mungkin dia masih kuat, tapi beberapa waktu, berapa lama dia akan bertahan, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Dia butuh topangan, dia butuh orang lain untuk apa, menopangnya, menopang dia, membantu dia supaya dia bisa bertahan. Saudara dan saya, saudara, doa itu baik, melakukan kehendak Tuhan baik, dan itu harus menjadi prioritas. Ya, melakukan kebaikan-kebaikan itu harus menjadi prioritas, itu adalah baik. Tetapi untuk melakukan itu semua, saudara, supaya mereka memberikan, menopang kita, sehingga saat kita lemah kita akan ada yang. Jadi satu-satunya cara supaya setiap orang dapat melakukan prioritas yang benar dalam kehidupannya, satu-satunya cara adalah bahwa dengan benar sebagai anggota tubuh Kristus, yaitu untuk bisa saling melayani. Ini harus ada di hati daripada setiap orang. Kalau kita menyadari kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa bertahan sendiri untuk hari-hari ini bertahan, dan kita tahu kita butuh orang lain, maka saudara, tanamkan ini dalam hatimu, dalam kehidupanmu, bahwa setiap orang harus mau dengan kerelaan melayani. Dan berapa kali Tuhan itu ajar dalam setiap kehidupan kita supaya setiap orang itu bisa apa? Melayani, terlibat di dalam pelayanan, mau melayani. Makanya firman Tuhan katakan kepada setiap orang Tuhan itu memberikan karunia-karunia. Ada kemampuan yang Tuhan berikan, ada keahlian. Dan mungkin setiap orang bisa berbeda. Dan bahkan dalam gereja Tuhan juga memperlengkapi dalam gereja, saudara. Ada guru, ada pengajar, ada penginjil, ada gembala. Supaya setiap orang, setiap jemaat Tuhan, pengikut Kristus melayani. Amin. Melayani itu harus ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau tidak, saudara, bagaimanakah setiap orang akan dapat apa? Melakukan kehendak Allah. Gak bisa. Gak bisa dengan kekuatan sendiri.
melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimanakah kita akan melakukan kebaikan, melakukan kehendak Allah kalau kita nggak punya hati melayani? Makanya saya katakan bahwa melayani itu adalah satu-satunya cara untuk setiap orang dapat melakukan prioritas yang benar di dalam kehidupannya. Melayani, bukan kompetisi. Yang saya mau ajak sama-sama kita lihat, kita mau belajar adalah bahwa setiap orang harus punya hati melayani, bukan kompetisi. Amin. Haleluya. Galatia 5 ayat 13, saudara, saya akan bacakan untuk saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Amin. Tuhan telah memberikan kepada saudara dan saya, kita tidak lagi ada dalam perhambaan dosa. Kuasa dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Di dalam Yesus kita benar-benar telah dimerdekakan. Tetapi ayat ini boleh memperingatkan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nggak boleh kita sudah dibebaskan, kita yang sudah dimerdekakan, kita hidup dalam dosa. Kristus telah memisahkan kita dari gelap kepada terangnya. Bahwa kasih Kristus telah mengubahkan akan identitas saudara dan saya. Memang dulu kita adalah orang-orang gelap, tetapi di dalam Yesus kita adalah anak-anak Tuhan. Makanya tidak boleh lagi setiap orang yang percaya Tuhan kita hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti ini satu kesempatan kita mau main-main dengan yang namanya dosa. Gak bisa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan di sini inti daripada semuanya, bagaimana kita akan bisa bertahan dari hari ke hari, waktu ke waktu, supaya kita boleh tetap pegang teguh ya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehidupan yang berdoa, melakukan kebaikan-kebaikan, bahwa setiap orang harus punya hati melayani dan bukan kompetisi. Next. Haleluya. Satu lagi ya, terus ini harusnya tadi sudah berjalan. Terus kompetisi ya. Saya akan bacakan ya, apa itu kompetisi, supaya setiap orang suatu kita tahu apa yang kita lakukan hari-hari ini, apa yang kita sedang kerjakan ini ada kok kita sedang suatu yang kompetisi atau melayani ya. Karena hari-hari ini saya banyak melihat suatu yang sedang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Saya ketemu banyak orang suatu hari-hari ini, apa yang mereka lakukan ya dalam tanda kutip mereka katakan melayani, tetapi suatu apa yang mereka lakukan adalah untuk ya kepentingannya. Ada orang-orang mereka semangat melayani ya, karena mereka mengejar yang namanya dalam tanda kutip berkatnya ya. Sehingga ketika dia bisa memperoleh berkat ya, wah, dia bisa merasakan bahwa ya ini loh, bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan untuk Tuhan berkati. Fokusnya ada pada berkatnya. Dan ketika melihat orang lain dalam pelayanannya ada dalam kesusahan, ada dalam kekurangan, mulai orang-orang seperti ini mulai diklaim bahwa ya, banyak macam lah ya.
yang dikatakan. Ngomongnya nggak tega. Kita mau belajar, kita mau lihat apa itu kompetisi. Kompetisi di sini saya tuliskan sebagai bahwa kompetisi itu adalah apa yang dilakukan itu untuk menarik perhatian orang kepada dirinya, supaya beroleh pujian, beroleh penghargaan. Kalau dalam kehidupan seseorang ketika dia melayani, apa yang dilakukan dalam pelayanannya, dia bisa menarik perhatian orang lain, orang-orang yang dilayani kepada dirinya. Itu adalah kompetisi. Jadi kompetisi itu adalah satu upaya yang dia lakukan untuk menarik perhatian orang lain. Dan itu untuk apa? Di dirinya. Persiapan di dalam pelayanan, mempersiapkan segala sesuatunya itu adalah baik. Dan yang memang harus dipersiapkan dengan baik. Di dalam melayani, setiap persiapan itu harus dipersiapkan dengan baik. Tetapi yang harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita adalah bahwa apa yang kita lakukan itu jangan sampai menarik perhatian orang yang kepada dirinya. Contoh orang seperti ini adalah Matius 23 ayat 5. Matius pasal yang ke-23. Saudara buka Alkitab saudara. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini satu contoh ya tentang kehidupan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara mungkin tidak tahu bagaimana kan kehidupan mereka. Tetapi di sini Tuhan Yesus tegur keras, Tuhan katakan kepada mereka. Ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang melayani, saudara. Mereka ada di bait-bait Allah. Mereka mengajar. Mereka selalu ada di bait Allah. Mereka adalah orang-orang di mana perkataan mereka didengar. Mereka adalah orang-orang yang dihormati. Ahli-ahli Taurat. Mereka orang-orang yang melayani dengan luar biasa. Tetapi perhatikan apa yang ayat 5 katakan. Tuhan Yesus katakan demikian. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Apa yang mereka lakukan hanya supaya dilihat orang, supaya dia dapatkan puji. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil. Yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, mereka berupaya untuk menarik perhatian orang kepada dirinya, supaya beroleh penghormatan, supaya beroleh penghargaan. Inilah yang saya maksud sebagai kompetisi. Ada beberapa gereja sebabnya dalam pelayanan, di dalam pelayanannya sebabnya ada grup-grupan dan mereka bersaing. Ada yang cerita, ada yang sampaikan sama saya nggak nyaman Pak, melayani di sini nggak nyaman. Kenapa? Nggak mau, sudah nggak mau pelayan. Kalau pelayanan sebabnya sementara ada yang melayani grup 1 dia melayani. Yang grup 2-nya tuh dia hanya berusaha untuk apa? Menjatuhkan. Cari kesalahannya, cari kekurangannya. Demikian juga dengan satu tim. Ketika satu yang salah sudah langsung dius. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka berupaya mempersiapkan akan segala sesuatunya dengan baik. Bukan satu tujuan untuk mempermuliakan Tuhan, tetapi supaya dipandang baik bagi banyak orang. Dia berpenampilan baik, berpenampilan rapi. Dia mempersiapkan akan semuanya dengan baik. Ternyata semua itu dilakukan untuk menarik perhatian orang, ya, kepada dirinya, supaya dia beroleh pujian,
beroleh penghormatan. Kalau hari-hari ini yang sedang kita lakukan, kita sedang berkompetisi. Kita sedang berkompetisi. Dan bukan ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Selanjutnya, suatu kompetisi itu melakukan, ya, apa yang dia lakukan adalah hendaknya. Dia melakukan, hanya akan melakukan segala sesuatu yang dia mau kerjakan, apa yang dia mau melakukan, apa yang menjadi kehendaknya. Perhatiannya di sana, itu kompetisi. Nah, sekali lagi, bukan ini yang Tuhan kehendaki, bukan ini yang Tuhan mau untuk dapat terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang melayani, bukan berkompetisi. Berapa banyak firman Tuhan ajar kita supaya kita melayani. Selanjutnya, melayani. Apa itu melayani? Melayani atau diakoneo, yang punya pengertian memberi diri untuk membantu atau untuk menolong orang lain. Melayani itu adalah suatu sikap, suatu keputusan daripada setiap orang. Satu keputusan untuk apa? Memberikan, untuk bisa menolong orang lain. Jadi ada sikap, ada keputusan yang harus diambil, yaitu memberikan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Bisa melayani. Jadi setiap orang, untuk dia bisa melayani dengan benar, dia harus berani ambil keputusan, ambil sikap. Iya, saya mau melayani, mau memberi diri untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain. Klik satu lagi. Sehingga inilah yang akan terjadi dalam kehidupan orang yang melayani. Bahwa apa yang dilakukan orang yang melayani, kalau saudara adalah orang yang melayani, maka apa yang engkau lakukan adalah untuk menarik perhatian orang kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Ketika saudara melayani, inilah yang seharusnya terjadi. Bahwa saudara yang membantu, saudara menolong orang lain, supaya mereka, hati mereka, mata mereka tertuju kepada Tuhan. Supaya setiap orang itu bisa lebih dekat dan memuliakan Tuhan. Amin. Inilah yang harus difikirkan. Inilah yang harus ada di dalam setiap hati orang yang melayani. Ketika engkau melayani, ini yang harus ada dalam hatimu. Bagaimana saudara bisa membawa orang lain supaya mereka bisa lebih dekat. Sehingga ketika engkau harus melayani, engkau akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ini yang akan kau pikirkan. Dan kau akan mulai doakan, Tuhan, apa sih yang harus aku lakukan? Apa yang menjadi kebutuhan daripada umatmu, jemaatmu? Ya. Supaya mereka benar-benar akan mengalami Tuhan secara pribadi. Worship leader dia nggak akan sembarangan dalam yang memilihkan pujian. Lewat pujian orang pun bisa dikuatkan. Jadi melayani itu akan menarik perhatian orang kepada Tuhan. Ketika engkau sudah berhasil membawa hidup seseorang, lebih dekat memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa inilah yang ada berkenan daripada Tuhan. Klik satu lagi, Pak. Karena orang yang melayani adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Inilah orang yang melayani. Ingat ini, melayani itu akan menarik perhatian orang.
kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan bukan berasal dari kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, tetapi apa yang dia lakukan adalah segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang akan dilakukannya. Jadi beda kompetisi dengan melayani. Yang difikirkan adalah bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. Saya tolong di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Baiklah orang yang melayani, melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya, perhatikan saudara, supaya Allah dimuliakan. Ini yang harus difikirkan ketika kita melayani, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat ini memberitahukan gimana caranya supaya apa yang kita lakukan nama Tuhan dipermuliakan, supaya apa yang kita lakukan. Ayat ini memberitahukan dalam kehidupan kita, saudara ya, lakukanlah itu dengan apa? Kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi perhatian hati kita, hidup kita kepada salib Kristus, kepada anugerahnya, pada kasih setianya, kepada kebaikannya. Dan inilah yang akan memampukan kita mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang harus memiliki hati yang, dan kalau kita bicara di sini, saya tidak bicara tentang skill, perlu iya, tapi skill bukan segalanya. Melakukan kehendak Tuhan, itulah yang harus terjadi dalam setiap kehidupan orang yang melayani. 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya bacakan untuk saudara. Sedangkan seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani, perhatikan ini saudara, tidak boleh bertengkar. Amin. Orang yang melayani tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling menjatuhkan. Orang yang melayani harus bisa menguatkan, membangun. Ketika lihat ada rekanmu, ada saudaramu, mereka dalam melayani, mungkin WR, singer, mereka falas, maka kita harus hadir dalam hidup mereka untuk membantu mereka, ajar mereka, arahkan mereka. Itu yang harus terjadi, karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Bangun mereka, kuatkan mereka, supaya mereka tetap gairah, tetap semangat. Nggak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Amin. Cakap mengajar, bantun. Engkau yang punya karunia, pakai karunia itu untuk memperlengkapi orang lain. Setiap kita punya karunianya masing-masing, dan ini harus berfungsi dengan baik. Kelebihanmu, kemampuanmu, pakai itu untuk bisa apa saja? Memperlengkapi yang lain, supaya
yang lain pun bisa cakap melakukannya. Demikian juga sebaliknya. Ketika ada yang ajar kita, bantu kita, berikan dirimu, miliki kerendahan hati untuk mau diajar. Amin. Untuk mau diarahkan. Minggu kemarin Pak Roy sampaikan pada intinya bahwa setiap orang harus siap menjadi dewasa. Dewasa tidak bicara tentang usia, keputusan. Harus siap makan makanan yang keras, dan itu diperlukan kerendahan hati. Ojo mulai hati yang gerundel. Kadang-kadang panas loh. Kalau ada teman yang ngajar kita, kasih tahu kesalahan kita, lalu aku dikasih tahu yang benar, sebenarnya baik sih, tapi kadang-kadang hati ini loh, gerundel dewi. Milikilah kerendahan hati. Orang yang melayani gak boleh bertengkar. Amin. Gak boleh bertengkar. Jangan alergi dengan rekan-rekan, dengan orang-orang yang mungkin belum punya skill yang bagus. Kalau orang-orang demikian, ketika saudara lalu segera disingkirkan, tidak usah dipakai. Kapan orang-orang seperti ini akan memiliki kemampuan yang lebih baik? Saya sering katakan ini kepada rekan-rekan, beri kesempatan mereka. Gak semua orang begitu tampil bagus. Ya sudah lama gak pernah WL, minggu kemarin WL saya berlepotan kemana-mana. Ya wis. Kadang-kadang kita perlu hari-hari ini, aku punya kerendahan hati, mengajar dan juga diajar. Jangan diam ketika ada yang kurang, kemampuan kurang, diam hanya guyut tak saja. Jangan. Pakai karunia yang Tuhan berikan kepadamu supaya engkau bisa mengajar mereka. Dan sabar. Sekali, dua kali ngomong engkau masih ini, sabar. Standarnya Tuhan, kasih Tuhan, bukan standarmu. Standarmu mungkin sekali, dua kali, tiga kali yang jahat. Gak iso. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Sabar itu gak seperti itu saudara. Kalau saudara mau renungkan saudara, bagaimana sabarnya Tuhan menghadapi saudara. Tuhan tuh benar-benar sabar menghadapi saudara. Kalau ada satu ilustrasi domba, ya, ada lubang masuk kecepit ini, dia lompat kecepit, lalu sang gembala tarik dia keluarkan, lari lagi masuk terus cepet lagi keluarkan. Kadang-kadang hidupmu tuh ngerepoti Tuhan seperti itu, tapi Tuhan tetap sabar. Kadang-kadang kadang-kadang aku ini ngerepoti Tuhan sampai seperti itu, tapi Tuhan tetap sabar. Ngadepin anggota tubuh Kristus yang lain kadang-kadang yo ono semegel no. Saya sendiri ketemu orang yang megel langsung udah ngomong kesini gregetan. Tapi ya harus sabar. Percayalah bahwa akan ada saatnya, akan ada waktunya, dia akan menjadi lebih baik. Amin. 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Yang kita hadapi malaikat semua, orang-orang yang baik semua. Mungkin ya dikatakan ya ada orang-orang yang suka melawan, tetapi dikatakan supaya engkau punya roh, punya hati yang lemah lembut, dapat menuntun mereka yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan supaya mereka bertobat, memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi melayani itu selalu yang perlu perjuangan.
penuh kelemah lembutan, kerendahan hati, kesabaran. Jangan hanya sebatas 1-2 kali, Pak, saya sudah ngomong, Pak, sekali tak omongin, 2 kali tak omongin, sampai kapan? Wes cukup sampai di sini, titik. Kalau Tuhan memperlakukan saudara seperti itu, saya bayangin kalau Tuhan seperti itu sama saya, habis. Kita ini kadang-kadang udah apalagi setengah mati. Hanya urusan doa aja kadang-kadang sudah setengah mati. Wis doa, ya wis doa. Wah, hari ini doa. Minggu ini ikut doa. Minggu ketiga, les meneng. Menjaga, merawat itu lebih susah. Tadi malam ada yang ngomong gitu. Oh ini orang tua ini beli motor kan. Kadang-kadang kita ini untuk beli motor lebih mudah daripada ngerawatnya. Betul nggak? Oh, beli motor baru, iya gampang, kadang-kadang lebih gampang membeli, mendapatkan. Ngerawati itu nggak mudah sih, butuh kesabaran. Apalagi ini sekeris mari mudun mesin, mari diganti, akinya meneng. Oh, nggak lama lagi ganti inilah gentar, perlu sabar semua. Nek gak sabar, motor dolen wis. Kuwes. Apa? Yo ngono maneh. Ya gitu lagi. Nah, ayo gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mari coba dengan kerendahan hati bersama-sama kita bisa melayani, saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Kalau saudara bisa dengar ini, saudara bisa mengerti ini, pesan saya, janganlah jadi orang yang suka melawan. Kalau domongi manuto, supaya rekanmu, temanmu ketika mereka ngajar saudara, memberitahu saudara, hatinya juga, waduh, enak rek ngajarin dia ini, orangnya nurut. Ada yang ngomong seperti itu. Oh, ngajar dia enak, Pak, nurut, diajar gini ya dia nurut dan ikuti. Tapi kalau ngajari dia, ngomongin dia, Pak, ampun, sampai lambene doer gak dirungokno. Ada di sini yang ngomong gini, ada. Kalau ngajar ini enak, seneng ngajar ini. Nah, setiap kita kan mau bertumbuh, amin. Setiap kita kan mau lebih baik. Jadi milikilah kerendahan hati. Kalau ada yang ngajar saudara, bersyukurlah. Ojo beruntung, ojo mulai kan sak komentar bisa. Jangan coba. Puji Tuhan, mereka mau arahkan kita. Mereka peduli, mereka perhatian sama kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Maksud saya anak-anak muda, kalau hari-hari kemarin ini saya banyak ngomel sama kalian, puji Tuhan, saya masih sayang kalian. Ojo grundel dewi. Kadang-kadang lambe kuki jueh ya mengalir. Ya. Tapi puji Tuhan berapa waktu ini melihat hasilnya gitu. Tapi kalian juga harus punya hati, kerendahan hati, mau ngajar yang lain. Ojo tutup mata, ini urusan-urusan dia semales, aku nggak boleh. Melayani, hati yang melayani nggak demikian. Hati yang melayani akan ada kerendahan hati, menolong orang lain, membantu orang lain supaya mereka bisa lebih baik. Dan dengan demikian 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak ilagala. Ternyata suatu ya, orang-orang yang demikian, orang-orang yang suka ngelawan, orang-orang yang omongannya angel. Kalau di sini dikatakan dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis. Ternyata orang-orang demikian ada dalam jerat iblis. Kalau lagi ketemu sama anak-anak udah mau angel, ya, anak-anak muda mungkin hafal. Nyala iblis. Ngomong iya loh. Kalau kandanane angel, tuturane angel, dia ngomong yang bener angel, nggak mau dengar. Ternyata firman Tuhan kasih tahu orang-orang demikian adalah orang-orang yang
ada dalam jerat iblis. Ikat mereka sehingga angel diajak doa yo angel, kon baca firman yo angel, padahal tahu itu bagus. Kersel waktu di Kersel tempatnya Nanang ya, Bu Maya ajar kita ya, dari diskusi yang dibuat, saya ini tahu bisa oh iya, sebenarnya banyak orang itu masalahnya bukan suatu yang bukan dia nggak tahu kebenaran, tahu sebenarnya. Orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan kekeliruan, orang yang melakukan dosa, sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang nggak tahu kebenaran. Tahu sih kebenaran. Ketika saudara pernah nggak lakukan dosa? Pernah kan? Saudara tahu nggak itu salah? Tahu. Kadang-kadang masalah orang itu bukan dia nggak tahu kebenaran, dia tuh tahu. Tapi yang menjadi persoalan, permasalahan ya, dalam kehidupan orang-orang banyak nggak ada ketaatan, keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tahu kebenaran, mereka membicarakan kebenaran, mereka sampaikan kebenaran. Orang yang mendengar dikuatkan, ditolak. Karena apa? Karena mereka hanya bisa ngomong, tapi mereka tidak melakukannya. Hanya untuk mendapatkan penghormatan, hanya mendapatkan pujian, penghargaan dari manusia, dan bukan memuliakan Tuhan. Nah, sehingga mereka sendiri ditolak. Saudara mau rendah hati ketika diajar, rendah hati mau ngajar ya. Kalau enggak mau saudaraku ya, engkau ada dalam jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ambil sikap hari ini. Kalau hari ini bersama-sama kita juga akan ambil bagian saudaraku di dalam perjamuan Tuhan. Di sini kita bisa mengingat betapa hebat, betapa dahsyat kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir, saudara. Roma 14 ayat 13 sampai 18. Roma 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Stop. Jangan berpikir kita adalah orang yang paling hebat, paling benar. Ya. Orang lain salah kabeh. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Apa yang harus katakan? Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan. Maksudnya 14 seperti ini. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis. Paulus kasih tahu itu. Gak ada sesuatu yang najis yang masuk ke dalam mulut. Gak akan menajiskan. Ya, tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang-orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Ini ayat ini luar biasa. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Paulus kasih contoh ini simbol. Kalau engkau melayani kebenaran yang sudah engkau miliki, jangan biarkan itu ayat 16 tadi difitnah. Maksudnya gini sahabat, dalam terjemahan lain saya bacakan, janganlah melakukan sesuatu yang akan mendatangkan celaan bagi diri saudara sendiri, meskipun saudara tahu bahwa apa yang saudara lakukan itu benar. Makan babi salah enggak?
apakah? Ya, enak. Firman Tuhan juga boleh. Yang masuk dalam mulut nggak menajiskan. Bener nggak? Bener. Tapi ketika engkau ada di antara orang-orang yang nggak mau makan, yang berpikir anggapan itu najis, ojo mentang-mentang. Ya, ojo mentang-mentang. Nggak mau peduli, nggak mau tahu. Salamu dewe gak agam, gak mangan, aku oleh mangan. Oleh katakan jangan jadi batu sandungan. Ya tahan diri, kuasai diri, gak usah makan di situ. Kalau mau makan gawon boleh delik. Mengaruh di kamar. Jangan tahu orang itu supaya gak menimbulkan syak bagi orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Hindari. Jangan kebenaran yang kau miliki itu jadi fitnah. Memang gak salah. Tetapi kalau itu menimbulkan syak, membuat batu sandungan bagi orang lain, itu yang gak benar. Itu yang gak boleh. Jangan menghakimi satu dengan yang lain. Ojo sosokan dengan kebenaran yang kau punya. Ini benar. Ya, sehingga kita nggak memperdulikan. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Tak mangan ya salahmu dewe. Pun aja sih wis. Ketika kita lakukan itu, orang bisa katakan apa yang ada dalam pikiran orang itu sama kita. Bisa macam-macam pikirannya. Karena itulah dikatakan janganlah engkau lakukan itu. Ketika engkau melayani Tuhan dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia, supaya engkau pun bisa diterima orang lain. Amin. Kita akan berdoa. Haleluya. Satukan hati saudara hari ini.